Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama sebagai penangkap terbesar hiu dan pari. Lebih dari 100.000 ekor hiu dan pari ditangkap setiap tahunnya. Status perikanan hiu dan pari di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Beberapa tahun belakangan status perikanan hiu dan pari Indonesia mengalami peluang untuk terjadinya overeksploitasi atau penangkapan berlebih. Memang cukup mencengangkan ya bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama sebagai produsen, artinya penangkap terbesar hiu dan pari. Lebih dari 100.000 individu atau 100.000 ekor hiu dan pari ditangkap setiap tahunnya. Selain itu juga Indonesia masuk dalam peringkat ketiga negara terbesar pengekspor sirip hiu di dunia, setelah Hong Kong, Thailand, ketiga baru Indonesia. Selain itu, kita juga masuk ke dalam ranking terbesar impor produk-produk hiu. Jadi kita masuk ke ranking 7. Ancaman perikanan hiu dan pari di Indonesia atau di dunia adalah adanya atau terjadinya penangkapan hiu dan pari melewati batas yang diperbolehkan atau overeksploitasi. Jadi hal tersebut yang membuat hiu-hiu yang ada di perairan itu statusnya mengalami kepunahan. Dan hal tersebut terjadi salah satunya karena semakin banyaknya hiu-hiu yang ditangkap sebelum mengalami dewasa. Memang sangat sulit untuk memprediksi sampai sejauh mana kondisi ini akan berlanjut atau mengalami kepunahan. Akan tetapi mungkin gambarannya adalah kondisi status saat ini 90% lebih buruk dibandingkan tahun 1950. Data dari FAO menyatakan pada tahun 2011 Indonesia mengekspor sirip hiu sekitar 6.500 ton setiap tahunnya. Perikanan hiu dan pari di Indonesia memang tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau di mana saya pikir hampir dari Sabang sampai Merauke itu ada. Tinggal seberapa besar dan bagaimana polanya. Beberapa wilayah memang tercatat sebagai hotspot atau tempat pendaratan hiu yang cukup besar. Salah satunya di Aceh, ada di Lampulo, ada di Melabuh. Terus ada juga di Jawa itu kita mengenal Muara Baru, terus ada di Cilacap, terus di Lamongan, Probolinggo, terus ada di Muncar, Perigi, di Lombok Timur, ada di Bali, Kalimantan Barat itu ada, terus di Sulawesi juga ada, mulai dari Sulawesi Selatan, Potere, terus di Sulawesi Utara itu dengan Pelabuhan Bitung, terus di Maluku sampai di Papua. Saat ini memang kita harus mulai berpikir dan bersama-sama untuk mengambil langkah bagaimana perikanan hiu dan pari Indonesia bisa berkelanjutan, dimanfaatkan pada titik tertentu dan menghindari adanya kepunahan-kepunahan dari spesies-spesies tersebut. Beberapa langkah mungkin bisa diambil oleh pemerintah, universitas, ataupun kita semua, mulai dengan membuat semacam kebijakan yang komprehensif, melindungi beberapa spesies yang statusnya sangat kritis. Terus bagi spesies-spesies yang masih bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dikeluarkan kebijakan untuk memastikan pemanfaatan tidak melebihi batas dengan mengatur alat tangkap
sehingga tidak atau mengurangi tangkapan sampingan. Selain itu juga untuk mengurangi ikan-ikan yang belum dewasa tertangkap, karena sebaiknya ikan hiu dan pari ditangkap setelah melalui umur dewasa. Tetapi memang ada hal lain yang perlu dipikirkan, bahwa banyak nelayan atau masyarakat yang bergantung terhadap perikanan hiu dan pari di Indonesia, sehingga aspek-aspek sosial ekonomi perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa bagaimana mata pencaharian nelayan yang bergantung terhadap hiu dan pari ini tidak terganggu. Terus juga memastikan bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Nah, kita sebagai konsumen harus mulai bijak dan pintar untuk memilah dan memilih produk mana yang bisa kita manfaatkan. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita menjadi salah satu aktor yang menyebabkan peluang kepunahan hiu dan pari semakin tinggi.